Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca materi dari sumber lain seperti internet, siswa dapat menjelaskan rantai makanan makhluk hidup. Nah, tujuan yang kedua yaitu melalui tanya jawab, siswa menyebutkan jenis-jenis hubungan khas antara makhluk hidup atau simbiosis. Nah, tujuan yang ketiga yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pengertian rantai makanan dan contoh rantai makanan. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya, kita absensi terlebih dahulu. Pak, Ibu akan memanggil nama kalian satu-satu dan kalian menyebutkan hadir ya. Jovan Kariska, Mega Mulia, Hadir. Mega Mulia, Saya, Bu. Hajar Asri, Hadir, Bu. Noviatul Alpipah, Hadir, Bu. Husnul Milandari. Hadir, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, oke teman-teman, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Sebelumnya Ibu mau nanya, ada yang tahu apa itu ekosistem? Nggak tahu, Ibu. Oke. Kumpulan populasi. Iya, Mega apa? Tahu, Ibu, nggak tahu. Oke, Rantai baik. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh dari ekosistem alami adalah laut, sungai, dan hutan. Sedangkan ekosistem buatan yaitu seperti sawah, ladang, kolam, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada komponen ekosistem. Ada yang tahu apa aja komponen ekosistem? Oke, jadi komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Jadi komponen ekosistem itu ada dua macam, yaitu biotik dan abiotik. Lalu selanjutnya, komponen ekosistem biotik. Apa sih komponen ekosistem biotik itu? Komponen biotik adalah komponen-komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Contohnya seperti batu, tanah, dan air. Oke, selanjutnya yaitu pengertian rantai makanan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Itu peristiwa makan dan dimakan. Oke, betul Hajar. Oke, Ibu akan melengkapinya ya. Jadi, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada.
Nah, gimana sih jika salah satu komponen itu tidak ada atau hilang? Nah, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Jadi, jika salah satu rantai makanan tidak ada atau hilang atau punah, maka akan terjadi ketimpangan rantai makanan atau ketimpangan ekosistem yang tidak seimbang. Oke, selanjutnya yaitu unsur-unsur rantai makanan. Apa aja sih unsur-unsur rantai makanan? Coba Mega Mulia bisa tolong dibacakan? Ada produsen, konsumen. Ya udah, jawaban Kariska. Unsur-unsur rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Nah, produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Maka dari itu, produsen tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lain. Lalu, unsur-unsur rantai makanan yang kedua ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Sudah, Ibu. Oke, lalu Ada selanjutnya, lagi ya, Bu. boleh dilanjut jawaban? Unsur-unsur rantai makanan selanjutnya adalah pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak, khususnya kepada jawaban Kak. Oke, selanjutnya itu pengertian simbiosis. Ada yang tahu simbiosis itu apa atau apa macam-macam simbiosis? Tidak ada. Oke, baik, akan Ibu jelaskan. Jadi, simbiosis itu sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Interaksi yang dilakukan tersebut dapat bersifat merugikan, menguntungkan, atau netral. Nah, adanya simbiosis ini agar dapat bertahan hidup dengan mengandalkan atau berhubungan makhluk hidup lain yang tidak sejenis. Jadi, dengan adanya simbiosis itu membantu bertahannya hidup makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu membutuhkan makhluk hidup lain. Lalu, selanjutnya itu ada macam-macam simbiosis. Nah, simbiosis itu ada 3 macam. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga itu ada simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis mutualisme itu? Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Misalnya tanaman dengan hewan penyerbuk seperti serangga, kupu-kupu, dan kelelawar. Nah, jadi simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Nah, sedangkan simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu terdapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Nah, contohnya itu adalah burung yang bersarang di pohon. Selanjutnya itu yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Nah, contohnya itu adalah parasit dengan inangnya. Oke, jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti Ibu akan memberikan tugas dan kalian mengerjakannya. Setelah kalian mengerjakannya, hasil kerja kalian kirim lagi ke Ibu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Tidak, Bu. Oke, nanti tugas akan Ibu berikan. Sekian. Baik, Ibu.
Baik, Bu. Makasih, Bu. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, karena kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Ibu. kasih, Ibu.